Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 3 Oktober 2024 tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, R.A. Kartini pernah mengeluarkan sebuah ungkapan, mati satu, tumbuh seribu. Itu mau menggambarkan bahwa segala kehilangan tidak akan sia-sia. Segala sesuatu yang hilang atau yang tiada tidak akan sia-sia. Kalau R.A. Kartini berkata mati satu, tumbuh seribu, tapi dalam iman kekristenan kita mengenal mati satu untuk semua. Itulah Yesus Kristus. Dia anak Allah yang tunggal, diutus datang ke dunia menjadi manusia, dihukum, dicaci maki, disiksa, kemudian disalibkan. Dia bukan orang berdosa, tapi dia disalibkan karena dosa-dosa kita manusia. Maka seluruh dosa kita dipikulnya di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang harusnya mati karena dosa memperoleh hidup karena pembenarannya. Ini adalah karunia Allah yang paling agung, karena kasih-Nya semata kepada seluruh ciptaannya. Dia merelakan Yesus Kristus disalibkan mati supaya kita hidup. Yesus yang mati tidaklah sia-sia. Yesus yang telah menderita tidaklah mendatangkan kesia-siaan. Justru sebaliknya, mendatangkan hidup, mendatangkan kesembuhan bagi seluruh umat atau orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita semua telah disembuhkan Tuhan Yesus oleh bilur-bilurnya. Apapun yang menjadi penyakit kita, baik secara jasmani maupun secara rohani atau spiritual, semuanya telah dibereskan, disembuhkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Jikalau demikian, apabila kita saat ini harus menjalani penderitaan karena hidup dalam kebenaran, harus mengalami kesulitan karena hidup dalam kebenaran, teladanilah Yesus. Yesus saja mati memikul semua dosa kita. Dosa kita, bukan dosanya. Dosa kita, supaya kita hidup. Maka jikalau menghadapi penderitaan, tetaplah teguh berpengharapan. Bilur-bilur Yesus Kristus telah menyembuhkan kita dan menghidupkan kita. Maka setiap hal yang harus kita lalui, marilah melaluinya dengan penuh pengharapan, dengan sungguh-sungguh dan dengan keyakinan bahwa kita telah diselamatkan, telah diampuni, telah disembuhkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu yang mati di kayu salib memikul dosa-dosa kami, supaya kami yang harusnya mati karena dosa memperoleh hidup dalam kebenaran. Terima kasih karena bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami.
Dan itulah kiranya juga yang sampai saat ini dan di masa yang akan datang, yang terus menyembuhkan kami dari sakit penyakit, dari segala kesulitan dan penderitaan. Itulah yang memberikan pengharapan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan sukacita bagi kami. Hanya dalam Yesus Kristus, dengarlah doa kami ini. Amin.